Saya izin lepas masker seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bertemu dalam acara pengajian menjelang buka puasa ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dihitung sebagai kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini kita melakukan beberapa hal yang dalam ajaran agama itu dihitung baik. Jadi kita i'tikaf di masjid, kita hadir di majelis ilmu ya, dan kita melakukan itu di bulan Ramadan ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkenan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia ya, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bersama-sama kompilasi hadis-hadis yang terkait dengan bulan Ramadan, dan yang kami rangkum di sini adalah hadis-hadis yang terkait pahala dan ampunan yang berhubungan dengan Ramadan, keutamaan Ramadan dan membaca Al-Quran, 10 hari terakhir Ramadan, dan kisah teladan. Mungkin tidak semua subtema ini sempat kita bahas dalam kesempatan kali ini, namun mudah-mudahan seberapapun nanti yang sempat kita bahas itu bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat dunia akhirat bagi kita, dan yang lebih penting lagi bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Hadirin dan hadirat kalian yang berbahagia, kita masuk ke sub tema yang pertama terkait pahala dan ampunan yang berhubungan dengan Ramadan. Ya, di sini ada 3 buah hadis yang akan kita bahas. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman serta berharap pahala dan ridho dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis ini ada versi yang mirip yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, perbedaannya hanya pada kata koma yang menggantikan kata soma yang ada di sini. Kalau riwayat muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari dan Muslim itu man shoma Ramadan. Kalau riwayat Muslim saja itu bunyinya man qama Ramadan. Ya, namun sebenarnya maksudnya kurang lebih sama. Kalau shoma itu berpuasa, kalau qama di hadis riwayat Muslim itu maksudnya adalah menghidupkan suasana bulan Ramadan, khususnya pada malam harinya. Baik, hadis ini sudah cukup populer ya di kalangan kita semua, dan saya yakin hadirin hadirat sekalian juga sudah mendengarnya berulang kali dalam berbagai kesempatan ya. Maka untuk artinya tidak akan kami bahas secara menyeluruh, melainkan kita akan fokus pada kata ihtisaban saja ya. Ihtisab ya, memang bisa diterjemahkan dengan berbagai macam variasi yang maksudnya masih serupa.
Di dalam versi terjemahan yang ditampilkan di depan hadirin hadirat sekalian, itu terjemahannya adalah berharap pahala dan ridho Allah. Ya. Bisa juga ihtisab itu diartikan dengan menghitung sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Bisa juga diartikan mengkalkulasi, ya, seberapa besar pahala yang bisa diperoleh secara optimal. Ihtisaban sendiri berasal dari akar kata hasiba yahsabu dalam bahasa Arab, yang secara leksikal artinya adalah menghitung. Ya, makanya yaumul hisab kan masih ada masih satu akar kata, ada kemiripan huruf di sana, yaitu sama-sama ada huruf ha, sin dan ba. Ya, yaumul hisab sebagai salah satu istilah untuk hari kiamat, itu kan artinya hari pada saat amal perbuatan manusia itu dihitung, ya, berapa berat yang baik dan berapa berat yang buruk. Nah, arti harfiahnya adalah menghitung, kata hasiba yahsabu. Kemudian kata ini turunannya, ya, kalau istilah dalam linguistik itu disebut dengan infleksinya adalah ihtasaba yahtasibu. Nah, ihtasaba yahtasibu ini kalau secara leksikal artinya menghitung dengan cermat atau menghitung dengan teliti. Itu arti harfiahnya. Lantas kalau arti harfiah ini kita masukkan ke dalam konteks terjemahan hadis yang ditampilkan di hadapan Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang dimaksudkan dengan menghitung dengan cermat dalam hal berpuasa? Ya, paling tidak ada dua hal yang bisa kita maknai sebagai menghitung dengan cermat pada saat berpuasa. Yang pertama, ini terkait menjaga kualitas puasa. Ya. Bagi kita mungkin orang awam, ya, mayoritas puasa kita hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, meninggalkan makan minum, meninggalkan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah di siang hari dan lain-lain, ya. Segala hal yang membatalkan ditinggalkan. Namun tindakan meninggalkan segala hal yang membatalkan tersebut belum disertai dengan upaya untuk mengingat Allah sebagai zat yang memerintahkan puasa. Belum disertai dengan upaya untuk menghindari hal-hal yang mengurangi kualitas puasa, seperti misalnya, ya, berkata buruk atau berbohong, ya, mengumpat, bertengkar, tidak bisa menahan emosi yang buruk dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan poin pertama ihtisaban tadi itu, ya, kita benar-benar menjaga kualitas puasa kita. Kemudian yang kedua, ya, yang dikandung dalam makna ihtisaban ini atau menghitung dengan cermat ini adalah kita memperhatikan apakah puasa kita itu memiliki efek yang jelas, efek yang signifikan pada 11 bulan di luar bulan Ramadan. Mungkin kalau di dalam bulan Ramadan kita bersemangat menjalankan perintah agama, kita rajin sholat sunnah, kita rajin membaca Al-Quran karena suasananya mendukung. Tapi apakah di 11 bulan yang lain semangat itu tetap bisa kita pertahankan? Nah, ini yang harus kita hitung dengan cermat tadi, ya. Kalau di bulan Ramadan kita bisa menahan diri dari makan dan minum sesuatu yang jelas-jelas halal, ya, hanya karena di siang hari itu kita memang wajib menghindari makan dan minum karena itu membatalkan puasa. Jika yang halal saja bisa kita hindari,
Karena kita menaati perintah Allah, seharusnya di luar Ramadan kita lebih mampu lagi untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, itulah dua makna ihtisab atau berhitung dengan cermat ya, yang menjadi bagian dari redaksi hadis yang ditampilkan ini. Mungkin dua poin itu pula yang menyebabkan banyak ulama mengartikannya sebagai berharap pahala dan ridho. Sebagaimana yang bisa Bapak Ibu lihat, saudara-saudari lihat ya. Di situ terjemahannya adalah berharap pahala dan ridho. Ya memang berharap pahala dan ridho itu adalah tujuan akhir dari kita melakukan suatu ibadah. Ya, kita sholat, kita berharap ridho Allah. Kita berpuasa, kita juga mengharap ridho Allah. Kita mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, itu semuanya berharap ridho Allah. Dan agar kita bisa mendapatkan ridho Allah, maka dua hal tadi yang harus dijaga: kualitas ibadahnya dan efek yang ditimbulkan oleh ibadah tersebut yang tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kepada hadis yang kedua, masih terkait dengan pahala dan ampunan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal ka'anna qasiyamid dahri, rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu telah disampaikan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Kalau secara matematis, mengapa kok bisa dihitung 30 tambah 6 atau 29 tambah 6 kok jadi setahun? Itu karena dikali 10 ya, dikali 10 kali lipat. Itu matematikanya. Meskipun tentu saja masalah pahala tidak bisa serta-merta dipukul rata secara matematis ya, karena itu masalah urusan kita dengan Allah dan itu rahasia Allah. Namun kalau misalnya mau dirasionalisasikan, anggaplah bulan Ramadannya itu genap 30 hari kali 10 300 tambah puasa 6 hari bulan Syawal 6 kali 10 60. 300 tambah 60 adalah 360, dan itu sama dengan jumlah hari dalam setahun di kalender Hijriah. Ya. Kalau di kalender Masehi itu kan 365 atau 366 tergantung tahun biasa atau tahun kabisat. Kalau kalender Hijriah itu lebih sedikit. Makanya dalam kalender Hijriah itu setelah 40 tahun itu terjadi selisih 1 tahun. Misalnya orang hari ini umurnya pas 40 tahun secara kalender Masehi, kalau dikonversi hitungannya ke kalender Hijriah usianya 41 tahun. Nanti kalau hari ini usianya 80 tahun ya, di kalender Hijriah usianya 82 tahun. Jadi terjadi selisih kurang lebih 1 tahun setiap 40 tahun. Nah itu tadi rasionalisasi 30 tambah 6 kok bisa dihitung 1 tahun ya. Namun yang lebih utama daripada masalah kalkulasi matematis semacam ini adalah bahwa kita ya selain melaksanakan ibadah wajib, itu juga didorong oleh Allah melalui hadis Rasulullah ini untuk melaksanakan ibadah yang sunnah. Dan puasa ya, ini kan
Kalau dianalogikan dengan olahraga, bulan Ramadan ini ibaratnya masa-masa latihan intensif di training center. Agar latihan intensif itu kelihatan bekasnya, itu kan pasti ada proses pemanasan dan pendinginan. Pemanasan biar gak kaget, lebih pendinginan juga sama. Nah, salah satu cooling down yang dilakukan untuk puasa Ramadan itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Coba misalnya orang gitu ya, bayangkan ada orang yang nggak pernah puasa sunat, begitu masuk awal Ramadan kemudian melakukan puasa di hari pertama, kemungkinan yang bersangkutan akan merasa lelah, haus, lapar, tidak bersemangat dan lain-lain, yang semua itu adalah reaksi kagetnya tubuh terhadap perubahan pola konsumsi dan pola istirahat. Kan seperti itu. Kaget, tidak ada pemanasan. Makanya kan kita itu disunnahkan ya, selain puasa 6 hari bulan Syawal itu juga ada puasa-puasa yang lain seperti puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah, Ayyamul Bid ya, pada saat bulan itu terang. Bahkan kalau orangnya sanggup mungkin bisa melaksanakan puasa Daud, puasa selang-seling sehari. Hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa, setelah lusa tidak, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah bentuk latihan regulernya sekaligus pemanasan dan pendinginan dari puasa Ramadan. Kalau misalnya puasa Ramadan itu tanpa pendinginan ya, setelah selesai Idul Fitri kemudian mohon maaf tuh yang bersangkutan langsung melampiaskan dendam dalam tanda petik ya, melampiaskan dendam selama puasa, kemudian siangnya dia makan dan minum tanpa dikontrol, itu pasti nanti akan menimbulkan penyakit. Penelitian tahun lalu ya itu mengatakan 64% penyakit yang berhubungan dengan pencernaan dan degenerasi itu disebabkan karena pola makan yang tidak terkontrol pasca Idul Fitri ya. Dan yang mendominasi itu adalah penyakit yang berhubungan dengan saluran darah seperti hipertensi ya, dan stroke terutama bagi yang sudah masuk usia tua, dan penyakit yang berhubungan dengan pencernaan seperti diare. Bayangkan 64% berarti kan di atas 50% ya. Jadi satu penyebab saja, pola makan yang tidak terkontrol setelah puasa saja, itu bisa menyebabkan angka yang setinggi itu lebih tinggi daripada sekian penyebab yang lain. Nah, itu pentingnya pemanasan dan pendinginan dalam puasa. Salah satu wujud pendinginan dalam puasa Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekalian kita juga berharap pahala dari Allah. Kan tidak salah tuh berharap pahala ya, berharap pahala dan ridho dari Allah. Semoga pahalanya itu sama dengan puasa selama setahun. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sekarang kita ke hadis yang ketiga, masih di subtema pahala dan ampunan yang berhubungan dengan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ira. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah misalnya dari hari ini hari Jumat misalnya, kemudian orang itu mengisi hari Jumat itu dengan berbagai kebaikan, dia juga menjalankan kewajiban yang melekat pada dirinya termasuk sholat Jumat, maka semua amal yang dia lakukan pada hari itu menghapus dosa-dosa kecil. Nanti akan kita bahas lebih detail untuk dosa kecil ini, menghapus dosa-dosa kecil yang ada di hari Jumat saat ini ke Jumat berikutnya. Jadi kalau dia dari Jumat yang lalu, ya kemudian hari ini itu menghapus dari deretan yang sudah dilakukan pada masa 1 minggu itu. Demikian pula dari Ramadan ke Ramadan, dan dari jarak sholat 5 waktu. Ya, misalnya seseorang sholat subuh, kemudian di antara subuh dan zuhur, ya mungkin dia ada melakukan dosa kecil, ya apapun itu, ya, misalnya menggibah rekannya kayak gitu, atau mungkin sekedar terdetik lah dalam hati gitu kan, keinginan menggibah, mudah-mudahan gak jadi, ya menggibahnya. Terus sholat zuhur kemudian dia ingat, oh iya aku tadi ada ngomongin si A yang buruk lagi, ini apa harus minta maaf ke dia. Kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, berniat meminta maaf kepada rekannya yang tadi dia gibahi, maka 2 sholat ini, ya semua dosanya yang diantara 2 sholat ini itu akan diampuni oleh Allah. Tapi ini tidak mencakup dosa besar, ya hanya dosa-dosa kecil saja. Jadi kalau dosa besar, ya itu jelas yang sudah paling populer dan sama-sama kita ketahui adalah menyekutukan Allah atau berbuat syirik, ya menyembah selain Allah. Dan menyembah ini juga bukan hanya sekedar ritual ibadah, bisa juga dengan lebih mengutamakan sesuatu selain Allah gitu loh, seperti melalaikan sholat tepat waktu karena mengerjakan hal yang lain misalnya. Nah itu bisa dikategorikan menyekutukan Allah, ya na'udzubillah min dzalik. Kemudian dosa pembunuhan, ya, dengan sengaja tentu saja, nah itu termasuk dosa besar, dan berzina, ya. Yang populer ada 3 buah ini. Nah sementara yang lain-lainnya itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Masuknya itu apakah ada yang dikategorikan dosa sedang dan kecil atau hanya langsung dosa kecil saja. Tapi kalau untuk yang 3 yang besar ini, menyekutukan Allah, membunuh, dan berzina, itu para ulama sepakat memasukkannya ke dalam kelompok dosa besar. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan ke subtema berikutnya, yaitu keutamaan Ramadan. Sama di sini juga ada 3 buah hadis yang akan kita bahas. Ya, kita ke hadis pertama dulu yang terkait dengan keutamaan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru ramadhana futtihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Rawahu muttafaqun alaih. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, ya. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari jalur yang sama, yakni dari Abu Hurairah. Itu kalau redaksi dari Imam Muslim itu, idza dakhala syahrul Ramadan futihat. Kalau di sini kan taknya dengan tasydid dibaca futihat. Kalau yang Imam Muslim itu futihat. Futihat abwabul jannah, seperti itu. Wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Tapi terjemahannya kurang lebih mirip dengan yang
hadis yang ditampilkan di depan ini, ya. Jadi yang hadis dari muttafaqun alaih, terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang maka pintu-pintu langit dibuka. Nah, kalau yang hadis Imam Muslim tadi itu kan terjemahannya pintu surga dibuka, ya. Pintu-pintu jahanam ditutup, sama. Terjemahan Imam Muslim juga pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Kalau ini sama persis, ya. Hanya redaksi Arabnya yang berbeda. Kalau di muttafaqun alaih sulsilatis syayatin, kalau di Imam Muslim sufidatis syayatin. Hadis ini, ya, saya yakin juga sudah sangat populer di antara kita semua, ya, tentang betapa besarnya peluang mendapatkan pahala, menghapus dosa, dan kemudahan beribadah di bulan Ramadan. Jadi selain arti secara leksikal sebagaimana terjemahan harfiah yang ditampilkan, ya, pintu langit dibuka itu juga bisa berarti bahwa kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, ya. Sebagaimana kita ketahui, amalan sunnah di bulan Ramadan itu kan pahalanya sama dengan amalan wajib, dan amalan wajib di bulan Ramadan itu pahalanya 70 kali lipat, ya. Berarti kalau kita memperbanyak amalan sunnah, ya, dihitungnya sama dengan pahala amal wajib di bulan Ramadan, ya. Yang tentu saja bukan hanya kuantitas, ya, tapi kualitas juga. Itu kan berarti ladang pahala buat kita. Kita yang biasanya mungkin sholat sunnah qobliyah ba'diyah jarang misalnya, ayo dirutinkan mumpung Ramadan, dan mudah-mudahan jadi kebiasaan juga di luar Ramadan. Mungkin sholat duhanya belum rutin setiap hari, ya, ayo mulai dirutinkan. Itu kan ladang pahala. Itu yang dimaksud pintu langit dibuka, atau pintu surga dibuka kalau dalam riwayat Imam Muslim. Arti lain yang dari Futihat Abwabus Sama itu juga artinya rezeki dibuka, ya. Langit itu dalam tradisi bahasa Arab bisa menjadi salah satu simbol ungkapan untuk rezeki. Dan rezeki itu tidak hanya materi, ya. Kesehatan itu rezeki, kemudahan untuk melakukan tugas tertentu itu rezeki, ya. Kesempatan untuk berbuat baik itu rezeki. Jadi rezeki jangan hanya kita maknai sebagai sesuatu yang bersifat materi saja. Ada banyak hal-hal imaterial yang bisa dikategorikan rezeki. Nah, karena di bulan Ramadan ini pintu langit dibuka, berarti kesempatan untuk memperoleh rezeki itu juga terbuka lebar. Mengapa? Karena doa-doa kita cenderung lebih berpeluang untuk dikabulkan, ya. Bahkan ada juga hadis yang mengatakan bahwa doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak. Ya, tentu ini syarat dan ketentuan berlaku. Namun motivasi ini tentu saja sangat penting bagi kita semua dalam rangka membuat kita bersemangat untuk meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas ibadah kita. Terus pintu-pintu jahanam ditutup atau pintu neraka ditutup, itu maksudnya selain arti harfiah yang bisa kita pahami dari terjemahan hadis, juga bisa diartikan bahwa peluang untuk berbuat buruk itu semakin mengecil. Karena satu, ya, kondisi puasa menyebabkan orang tidak terdorong untuk melakukan hal yang buruk, entah karena dia menyadari dia sedang berpuasa, atau anggaplah misalnya ya puasanya itu masih
masih hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Naudzubillah, mudah-mudahan kita nggak kayak gitu. Misalnya tuh ada orang yang puasanya masih hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, paling tidak dia nggak mau berbuat buruk karena dia kehabisan energi untuk melakukannya. Nah, jadi ditutupnya pintu neraka itu berarti kecil peluang terjadinya keburukan, ya. Kemudian syaitan dibelenggu, ya. Selain memang secara harfiah ada, Nabi Muhammad itu pernah menjelaskan bahwa syaitan itu tidak leluasa menggoda manusia di bulan puasa, namun ini juga memiliki arti yang berhubungan erat dengan pintu jahanam ditutup itu. Ya, barangkali kan kalau pertanyaan iseng di masa kini itu, katanya bulan puasa itu setan diikat, tapi kok kejahatan masih terjadi, tapi kok keinginan berbuat buruk masih ada. Kan ada pertanyaan-pertanyaan iseng semacam itu. Ya, pertanyaan itu tidak salah, wajar kok. Ya, namanya kita beragama kan kita harus kritis, ya. Meskipun kritis itu juga nanti tetap disikapi dengan bijak, bahwa perintah agama itu ada yang memang bisa dirasionalkan, ada yang memang dalam tanda petik harus dilakukan apa adanya. Ya, harus dilakukan apa adanya itu misalnya seperti ini. Maaf agak menyimpang dikit dari tema. Misalnya ada pertanyaan, maaf ya, kalau kentut itu kan dari lubang dubur, tapi kenapa bersucinya kok membasuh muka, tangan, berwudu maksudnya, muka, tangan, kepala. Nah, padahal yang keluarnya dari lubang dubur, seperti itu. Ya, ini kan hal-hal yang memang harus dilaksanakan, bukan untuk dirasionalisasikan. Mungkin suatu saat akan ada rasionalisasi hal-hal semacam ini, karena sebenarnya agama itu tidak ada yang irasional, adanya hanyalah beyond rationality. Ya, kayak Isra Mi'raj itu kan dulu tidak rasional, tapi kan sekarang sudah sebagian sudah rasional. Paling enggak Isra-nya sudah rasional, karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh dalam waktu 1 malam, gitu loh. Waktunya tuh cukup. Ya, dengan naik pesawat tentu saja. Nah, oke, kita kembali ke yang tadi. Pertanyaan itu muncul, ya, karena sikap kritis. Oke, kok masih ada keburukan? Iya, memang masih ada. Karena manusia itu selain dianugerahi akal, juga dianugerahi nafsu. Oke, kalau malaikat itu kan hanya punya akal, maka wajar kalau malaikat itu taat selamanya. Kalau binatang itu hanya punya nafsu, maka binatang itu meskipun dia melakukan hal-hal yang di luar norma kebaikan, dia tidak dianggap berdosa. Misalnya tuh, Anda punya kucing, ya, binatang piaraan, terus kucing itu kemudian mengawini induknya sendiri, ya, kayak gitu. Dan tidak apa-apa, namanya juga binatang. Nah, beda dengan manusia yang dianugerahi kedua-duanya, punya akal dan juga punya nafsu, ya. Dan nafsu itu menurut para ulama itu posisinya di perut dan yang di bawah perut, ya. Kalau disederhanakan kurang lebih kategorisasinya seperti itu. Karena manusia itu punya akal dan nafsu, maka dia harus pintar-pintar memanage situasi dirinya agar akalnya bisa menang melawan nafsu. Ya. Nah, agar akal ini bisa menang melawan nafsu, ya itu tergantung upaya dari yang punya diri masing-masing. Sekuat mana dia berusaha untuk menundukkan nafsunya. Dan untuk menundukkan nafsu ini salah satunya adalah dengan membuat diri kita lapar, puasa, kayak gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud setan dibelenggu itu, ya. Itu mirip dengan arti yang pintu jahanam ditutup, kecilnya peluang untuk berbuat buruk. Namun kalau misalnya ada orang yang masih berbuat buruk, ya barangkali itu karena kebetulan nafsunya sedang menang melawan akalnya. Karena nafsunya sedang menang melawan akal, ya maka dia memperturutkan dorongan dari nafsu. Oke.
Kita ke hadis yang kedua tentang keutamaan Ramadan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin la turaddu da'watul walidi wa da'watus shaimi wa da'watul musafir, rawahul Baihaqi. Ini versi yang lebih singkat dari hadis riwayat Muslim. Redaksinya bagian awalnya mirip dengan hadis ini. Ya, jadi kalau di hadis Baihaqi ini kan disebutkan 3 doa yang tidak ditolak, itu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Tapi kalau dalam hadis Muslim itu disebutkan yang tidak ditolak itu doa orang yang berpuasa hingga berbuka, kemudian doa orang yang terzolimi. Nah, seperti itu. Sedikit berbeda, namun sebenarnya memuat sejumlah irisan poin yang sama. Oke, kami bacakan dulu artinya secara lengkap. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak ditolak: doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Baik. Kita fokus ke doa orang yang berpuasa ini dulu, ya. Sejumlah ulama, terutama 3 imam mazhab selain Imam Malik, jadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu sepakat bahwa yang dimaksud dengan doa orang yang berpuasa itu makbul, ya, itu adalah pada saat dia sebelum berbuka. Sementara kalau Imam Malik itu mengatakan sepanjang Ramadan. Ya, apapun itu, ya, meskipun terjadi perbedaan pendapat semacam ini, namun sebenarnya yang dididik adalah bahwa kalau sedang berpuasa, ya, mumpung sedang berpuasa, gunakanlah kesempatan itu untuk banyak-banyak berdoa. Kita itu kan berdoa sebenarnya kan untuk mengingat bahwa apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita itu semuanya karena ada izin dari Allah. Kita bisa makan, itu kan karena Allah membuat kita mampu untuk makan, ya. Makanya kita harus membaca doa sebelum dan sesudah makan, yaitu kita bisa bepergian dengan selamat, itu kan karena kehendak Allah. Kalau Allah takdirkan celaka misalnya, ya, makanya kita kalau keluar rumah ingin bepergian, kita berdoa, ya. Berpakaian ada doanya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya, dan banyak lagi. Termasuk misalnya ketika kita berada di majelis semacam ini, kita ingin belajar, itu kan sebenarnya juga ada doanya, ya. Kita minta dibukakan hati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa memahami materi yang didiskusikan, ya, bisa saling berkontribusi untuk menambah pengetahuan, misalnya kayak gitu. Kita kan berdoa semacam itu. Jadi alangkah baiknya gitu loh, kita tuh tahu arti doa yang kita ucapkan sehingga kita bisa menghayati maksudnya. Misalnya ya, kita ambil contoh yang sederhana ya, doa makan gitu kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan artinya, ya Allah, berikanlah berkah bagi kami dalam segala rezeki yang Engkau berikan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi kita mohon keberkahan rezeki, khususnya rezeki makanan yang akan kita santap. Dan yang lebih penting lagi, dengan kita mengucapkan doa itu, kita ingat bahwa kita dapat makanan ini pada hakikatnya adalah rezeki dari Allah, bahwa kita bisa menyantapnya itu adalah kehendak dari Allah. Coba kalau misalnya, ya ini contoh yang ekstrim ya, misalnya, tapi kejadian nyata memang. Saya pernah melihat sendiri di salah satu hotel, ya bukan karena kebetulan juga sih, memang ada latar belakang orangnya itu punya riwayat penyakit tertentu. Jadi pas menyantap daging gitu kan, terus kemudian keselak, kesulitan bernapas, jatuh. Qadarullah pas jatuhnya itu
kebetulan jantungnya umat, dan ya wassalam gitu ya, Allah berkehendak dia datang terlebih dahulu ke hadirat Allah. Nah, coba kalau misalnya kita membayangkan kayak gitu ya, pas kita makan terus kemudian nggak berdoa, lupa bahwa itu rezeki dari Allah, lupa bahwa kita bisa makan itu karena kehendak Allah, di tengah-tengah makan dibikin keselak sama Allah, terus kejadian kayak gitu gimana gitu. Ya meskipun kita tidak berharap yang buruk ya, kita insya Allah selalu optimis dan husnuzon kepada ketentuan Allah, dan Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Tapi kan Allah juga maha berkehendak untuk melakukan sesuatu dan maha mampu untuk mewujudkan kehendaknya. Nah, kebetulan tuh momentum puasa itu menjadi sarana bagi kita semua untuk mengingat kembali pentingnya doa. Makanya Rasulullah mengingatkan melalui hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ini ya, yang dikompilasikan oleh Baihaqi dalam kitabnya. Di situ Rasulullah bilang doa yang makbul itu salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Ayo, mumpung lagi kita puasa dan mumpung Ramadan ini juga masih jalan gitu, masih di tengah-tengah bulan Ramadan, kita perbanyak doa, kita mohon apa saja. Dan tentu saja yang lebih penting dari sekian permohonan-permohonan duniawi yang kita ajukan kepada Allah, ya kita mohon agar dijadikan orang yang taat ya dalam melakukan perintah Allah, orang yang senantiasa meningkatkan kualitas takwanya, dan mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab ya, kayak gitu. Jadi doa-doa yang berorientasi ke akhirat juga kita perbanyak. Oke. Yang ketiga atau yang terakhir untuk hadis keutamaan Ramadan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhabu fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu 'indallahi min rihil misk lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi rawahu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, seluruh amal manusia adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku kata Allah, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Puasa itu adalah perisai, maka jika seorang dari kalian tengah berpuasa, janganlah ia berkata-kata kotor dan berperilaku tidak terpuji. Jika ada orang yang mencela atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata kepada orang itu, sesungguhnya saya tengah berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang tengah berpuasa adalah lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang akan didapatkannya, kegembiraan tatkala berbuka puasa dan kegembiraan ketika berjumpa Allah dengan amalan puasa yang dibawanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kita lihat ke yang masalah redaksi puasa itu untukku kata Allah, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Ini termasuk hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang isinya itu sebenarnya firman Allah, tapi firman Allah ini tidak disampaikan redaksinya secara langsung seperti dalam Al-Quran, melainkan diredaksikan ulang oleh Rasulullah. Nah, kata Allah, puasa itu untukku, aku yang langsung membalasnya, beda dengan amalan yang lain. Hadirin hadirat, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui ya, kebaikan secara umum itu kan umumnya dibalas dengan 10 kali. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka dia tidaklah dibalas kecuali setimpal dengan kejahatannya. Jadi satu balasannya ya satu kalau kejahatan, tapi kalau kebaikan 1 banding 10. Nah, rata-rata 1 banding 10.
Ada juga yang mencapai 1:700, misalnya seperti berinfak di jalan Allah, ya. Kan Allah juga berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti biji, ya, yang bisa menumbuhkan 7 buah tangkai, dan dari masing-masing tangkai itu ada 100 biji lain yang tumbuh. Nah, 7 kali 100, 700. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, itu paling banyak ya angka 1000 itu. Jadi yang Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi semuanya itu terbatas dalam hitungan-hitungan yang sudah ditetapkan angkanya. Sementara kalau puasa, ini balasannya langsung diberi oleh Allah yang maha luas, maha banyak, dan maha tidak terhitung karunianya, ya. Bahkan di surga itu ada salah satu pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, atau pintu kesegaran, yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa, secara lebih khusus bagi orang-orang yang rajin berpuasa dan puasanya itu kualitasnya baik. Nah, jadi ibaratnya, kalau meskipun ini analoginya tidak tepat-tepat banget, ibarat perlombaan, ya, yang satu hadiahnya ditentukan, ya, oleh penyelenggara, sementara yang satu, ya, langsung dikasih nanti oleh sponsor, entah berapa jumlahnya, tapi yang jelas jauh lebih besar daripada hadiah yang sudah ditentukan oleh penyelenggara. Nah, kurang lebihnya semacam itu maksud dari redaksi ketika Allah mengatakan seluruh amal manusia adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Redaksi ini juga terkait dengan kerahasiaan seseorang yang harus dijaga saat ia melaksanakan puasa. Jadi misalnya begini, orang kalau sholat itu kan prosesnya kelihatan, dia melakukan gerakan-gerakan yang bisa diamati, ya. Tapi kalau puasa, misalnya saat sedang bersama seperti ini, apa kita benar-benar tahu bahwa rekan yang berada di samping kita itu puasa, gitu loh. Kan bisa saja dia misalnya menyembunyikan bahwa dia sedang tidak berpuasa, ya, meskipun kita harus husnuzon, ya, tapi realitasnya kan bisa saja seperti itu, ya. Dan siapa yang tahu bahwa misalnya dia berpuasa tapi ternyata dia terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi kualitas puasanya, mungkin ada berdusta misalnya kayak gitu, atau menggibah orang. Nah, jadi puasa itu terkait dengan kerahasiaan si pelakunya pada saat dia melakukan itu. Beda dengan ibadah lain. Anda berinfak gitu loh, misalnya ngasih makanan inilah kepada orang yang sedang berpuasa, kan ada kelihatan wujud makanannya yang dibagikan, ya. Anda berinfak meskipun tidak tahu, tapi kan masjid tempat Anda berinfak pasti akan membacakan saldonya itu di pengumuman sholat Jumat misalnya. Nah, sholat kelihatan gerakannya, tapi puasa ini lebih sulit untuk dideteksi. Dan inilah yang dimaksud dengan puasa itu, kata Allah, untukku. Aku yang tahu bahwa si hamba itu benar-benar puasa atau tidak, dan apakah puasanya itu berkualitas atau tidak. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, ya, mungkin untuk hadis yang ketiga ini kita cukupkan dulu sampai pada bagian redaksi ketika Allah berfirman, akulah yang akan membalasnya. Nanti untuk bagian-bagian yang lain, ya, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas pada kesempatan berikutnya, ya, karena ini sudah sangat dekat dengan waktu maghrib, dan kita cukupkan dulu pembahasannya. Ini soalnya masih panjang, ini ada yang masalah bagaimana menjadikan puasa sebagai perisai, bagaimana menahan emosi pada saat berpuasa, ya, kemudian keutamaan orang yang melakukan puasa dan kegembiraan yang diperoleh oleh orang yang berpuasa.
Ya, mudah-mudahan nanti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membahas lanjutan dari maksud hadis ini. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dunia akhirat bagi kita, ya, bisa menjadi sesuatu yang membuat kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia, ketaatan kita, iman kita, ketakwaan kita, dan kita juga semakin mampu untuk istiqomah dalam kebaikan. Dan semoga kita bisa melalui Ramadan, lulus dari madrasah Ramadan ini dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Untuk mengakhiri majelis ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita awali dengan Al-Fatihah dulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Setelah ini saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.